Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Mohon maaf bila ada perkataan kami yang menyakitkan, dan mohon maaf bila ada tulisan-tulisan kami yang tak sedap dibaca. Semoga di bulan yang indah ini, kita diizinkan untuk menikmati indahnya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Mas, apakah harus seperti itu? Bisik aneh di telinga Hafiz. Udah, kamu tenang aja sayang. Mas hanya ingin melindungi hak kamu sebagai istri dan tanggung jawab Mas sebagai suami, tukas Hafiz. Tante Widya masih mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambilnya. Akan saya pikirkan dulu, nanti saya kabari. Tangkas Tante Widya sambil melangkahkan kakinya, meninggalkan rumah Ane. Kemudian mobil putih yang membawa Tante Widya, segera pergi semakin menjauh dan menghilang dari pandangan. Sayang, Mas lakukan semua ini demi kamu. Mungkin Allah mengharuskan kita melewati jalan seperti ini, untuk menguji kekuatan cinta kita. Kita serahkan semuanya pada Allah ya. Ucap Hafiz lembut, sambil menggenggam tangan Ane. Iya mas, tapi kenapa ujiannya seberat ini? Karena Allah tahu, bahwa kita kuat dan bisa melaluinya dengan indah. Mungkin aja Allah ingin menaikkan derajat hidup kita, atau kualitas keimanan kita. Insya Allah jika kita ikhlas, Allah akan memudahkan semuanya. Kita sama-sama berdoa ya. Mas, makasih banyak ya, aku selalu ngerepotin mas. Udah, jangan pernah ngomong seperti itu lagi. Mas ikhlas melakukan semuanya untuk istri mas tercinta. Love you sayang. 1 jam kemudian. Setelah kejadian itu, Hafiz kembali ke kantornya, setelah makan siang bersama Ane. Mas pergi dulu ya, kunci pintunya, dan beristirahatlah. Mas, hati-hati ya. Assalamualaikum, pamit Hafiz sambil mendaratkan bibirnya di kening Ane. Waalaikumsalam, sahut Ane sambil mencium punggung tangan Hafiz. Hafiz berlalu dari pandangan Ane. Ane pun kembali masuk ke dalam rumahnya, dan kembali ke kamarnya. Mas, aku nggak tahu dengan perasaanku saat ini. Apakah aku harus senang, atau bersedih? Karena kamu mau memenuhi permintaan Tasya. Tapi setidaknya, dapat membuat Tasya kembali memiliki semangat sembuh, untuk melanjutkan hidup yang masih panjang. Racau Ane dalam dirinya. Suara dering dari ponsel Ane terdengar begitu nyaring. Ternyata panggilan dari Nisa. Halo, Assalamualaikum sapa Ane dari balik ponselnya. Waalaikumsalam, Ane, aku rindu padamu cinta, sahut Nisa sedikit berteriak, membuat Ane menjauhkan ponselnya dari telinganya. Memangnya harus ya, teriak-teriak begitu. Ketus Ane merasa sakit di telinganya. Hehehe, kangen deh Beb, aku ke rumah kamu ya, ujar Nisa.
Boleh, tapi jangan lupa bawa makanan sendiri. Karena aku nggak menyiapkan apapun nanti, tandas Ane. Oke, sip mah kalau cuma makan aja. Kamu mau makanan apa? Biar aku beliin, tawar Nisa dengan gembira. Terserah kamu deh, mau makanan apa? Yang penting bawa makanan. Oke, bye. Assalamualaikum. Pamit Nisa sambil mematikan sambungan teleponnya. Ane tersenyum manis mendengar suara sahabatnya. 10 menit kemudian, Nisa sudah berada di depan pagar rumah Ane. Ane sedikit terkejut, karena Nisa begitu cepat sampai ke rumahnya. Ane turun dan segera membukakan pintu pagarnya. Ane, aku kangen, rengek Nisa sambil memeluk Ane setelah turun dari mobilnya, dan disambut Ane di ambang pintu rumahnya. Sama, aku juga kangen banget sama kamu, Sa. Keduanya mengayunkan langkahnya masuk ke dalam rumah Ane. Ane menaikkan kedua alisnya, melihat Nisa lenggang kangkung, tanpa membawa apapun di tangannya. Sa, mana makanan yang tadi kamu bilang? Tanya Ane. Allahu Akbar, masih di mobil, sahut Nisa sambil menepok jidatnya. Kemudian Nisa berlari kembali ke mobilnya. Dalam sekejap, dia sudah kembali masuk ke dalam rumah. Kini keduanya duduk di sofa ruang tengah di depan TV. Nisa merasakan ada sesuatu yang terjadi pada Ane. Nisa dapat melihatnya dari aura wajah Ane yang terpancar. Nisa menelisik perlahan. Ane tahu, Nisa pasti akan menghujaninya dengan banyak pertanyaan. Seperti seorang polisi yang sedang menginterogasi tahanannya dalam mengungkap sebuah kasus. Nih, nggak ada yang mau kamu ceritain ke aku? Tanya Nisa sambil mengambil potongan pizza yang dibawanya. Ma, maksud kamu cerita apa, Sa? Elak Ane masih pura-pura tak mengerti maksud Nisa. Nisa langsung meletakkan roti pizzanya ke dalam kotaknya kembali. Nek, udah berapa kali aku bilang sama kamu, kamu itu bukan pemeran yang baik. Kamu nggak pernah bisa berbohong untuk menutupi perasaan kamu. Ane hanya mengulas senyum tanpa menjawab apapun. Nek, masih belum mau cerita ke aku? Desak Nisa sambil menatap dalam mata Ane. Seketika air mata bening itu lolos begitu saja. Nisa langsung memeluk tubuh Ane, dan Ane semakin mengeratkan pelukannya. Nisa dapat merasakan betapa berat masalah yang sedang dihadapi Ane. Dari pelukan Ane, ia merasakan itu. Nek, jika itu terasa sangat berat, berbagilah. Mungkin bisa mengurangi sedikit beban yang kamu rasakan saat ini. Meskipun nggak bisa membantu banyak, tapi setidaknya, kamu merasa lega. Saran Nisa sambil menghapus jejak air mata Ane yang terus mengalir. Sa, seandainya ada seseorang yang meminta kamu untuk berbagi suami, apakah kamu akan menyetujuinya? Nisa langsung melotot mendengar pertanyaan Ane. Gila tuh orang, emang enak berbagi suami. Berbagi makanan aja aku ogah kalau sama orang yang jahat sama aku. Apalagi suami beb. Ane hanya mengangguk. Memangnya siapa yang meminta kamu untuk berbagi suami? Apa Mas Hafiz punya perempuan lain selain kamu? Selidik Nisa. Bukan. Lantas, Ane pun menceritakan detailnya pada Nisa. Beberapa waktu lalu, saat aku menjaga Tasya di rumah Tante Widya, Tasya mengutarakan keinginannya sebelum ia menutup mata untuk selamanya. Dan dia minta Mas Hafiz menikahinya, gitu.
Tanya Nisa sedikit emosi. Anne menggelengkan kepalanya pelan. Nih, apa aku nggak akan pernah merasakan seperti yang kamu rasakan? Tanya Tasya dengan pandangan kosong, setelah dia menghabiskan makannya. Insya Allah Syah, Allah pasti akan memberi pelangi setelah hujan. Jadi kamu jangan pernah takut jika kamu berserah pada Yang Maha Menguasai. Seandainya aja umurku nggak panjang lagi, aku ingin merasakan menjadi seorang istri seperti kamu. Meskipun pernikahan itu hanya sebatas di atas kertas, tapi setidaknya, aku berstatus sebagai istri. Anne terenyuh mendengar keinginan Tasya. Sebagai seorang wanita, dia juga bisa merasakan bagaimana perasaan Tasya. Tapi laki-laki mana yang mau dengan kondisiku seperti ini? Jangankan melihat, bahkan menoleh aja mungkin gak mau, cercat Tasya sambil tersenyum sinis. Nisa menghela napasnya panjang, sambil mengelus punggung Anne. Dia juga tak dapat menyarankan apapun pada Anne. Itu kan hanya keinginan Tasya, dan dia nggak meminta kamu untuk menyuruh Mas Hafiz menikahinya, kan? Memang Tasya nggak memintanya, tapi Tante Widya yang meminta itu padaku. Dengan embel-embel balas budi pada keluarganya. Karena telah menampungku setelah kepergian keluargaku, terang Anne. Apa Tasya mengatakannya pada Tante Widya? Anne menggeleng. Lalu, selidik Nisa lebih jauh. Tante Widya mendengar percakapanku dengan Basari, saat aku mengutarakan keinginan Tasya. Dan nenek sihir itu menggunakan kesempatan itu untuk menekan kamu. Anne mengangguk. Lalu Mas Hafiz tahu? Anne mengangguk lagi. Apa Mas Hafiz setuju? Iya. What? Enggak. Ini nggak mungkin, Nek. Ya Allah, kok bisa seperti ini? Nisa nggak percaya akan keputusan Hafiz. Menurut Nisa, nggak mungkin Mas Hafiz menyetujui permintaan Tante Widya begitu saja. Pasti ada sebab. Nisa sangat marah pada Tante Widya. Dan Nisa juga marah pada Hafiz, guys. Jom, kita tunggu kelanjutan cerita Anne dan Hafiz dalam kisah surga yang terbagi pada bab selanjutnya di Yurihan Channel, guys. Terima kasih banyak udah membersamai kami sampai sekarang, guys. Terima kasih juga atas support dan dukungannya pada channel ini, guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong. Dang, ding, dong.